Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi wa yad'u bihi akharin, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah karena Allah menyeru kita kepada jalan takwa. Mengapa demikian? Jalan takwa adalah jalan terbaik untuk meraih sukses dunia dan akhirat. Yang kedua, bukan hanya sekedar seruan takwa, tapi ada petunjuk untuk selalu membersamai orang-orang yang benar. Wa kunu ma'as shadiqin, dan selalulah kalian membersamai orang-orang yang benar, orang-orang yang menjadi penegak kebenaran. Orang akan menjadi baik bila pergaulannya dengan teman-teman yang baik, tapi orang akan menjadi buruk apabila bergaulnya dengan teman-teman yang buruk. Oleh karena itu, maka ini adalah kunci hidup dan kehidupan. Mari kita selalu untuk mencari kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang menjadi penegak kebenaran. Kalau kita tidak bisa mencari kawan yang baik, maka kita akan melakukan perbuatan-perbuatan seperti apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan akhirnya kita akan hancur, ya, sebelum sampai di akhirat. Sampai di akhirat lebih hancur lagi, kan gitu. Yang kedua, sabda Rasul tadi bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat suatu kaum, ya, dengan Al-Quran, dan merendahkan derajat suatu kaum dengan Al-Quran. Oleh karena itu sudah tepat apa yang tadi disampaikan oleh teman kita, ya, bahwa dengan Al-Quran maka apabila kita letakkan Al-Quran di depan sebagai imam, itu artinya kita ikuti petunjuk Al-Quran, maka Al-Quran akan memasukkan kita ke dalam surga. Nah, ini senada dengan hadis ini, wa yad'u bihi akharin. Sebaliknya, orang yang kemudian menempatkan Al-Quran di belakang, maka dia akan mencampakkan ke dalam neraka. Ya, ini apa artinya? Apabila kita tidak mau peduli dengan Al-Quran, cuek dengan Al-Quran, membelakangi Al-Quran, ya, maka Al-Quran akan mencampakkan kita ke dalam neraka. Ini merupakan informasi yang sangat penting, ya,
dan kalian bisa bersyukur kepada Allah, bisa belajar Al-Quran. Ini adalah keputusan yang tepat. Karena apabila kita belajar Al-Quran, ikuti petunjuk-petunjuknya, sudah pasti, ya, ini pasti, sudah pasti akan dijamin, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang selamat, bahagia dunia dan akhirat. Tapi jangan sekali-kali kita hidupnya adalah mengabaikan Al-Quran, ya, Al-Quran nomor sekian, ya, maka nanti kita akan dicampakkan ke dalam tempat yang hina. Hidupnya di dunia, ya, sekalipun seandainya Anda orang yang kaya raya misalnya gitu, ya, itu maka kekayaannya tidak akan bermanfaat, ya. Apalagi nanti di akhirat, ya kan, tanpa Al-Quran yang membimbing kita, maka hidup kita akan sia-sia. Oleh karena itu, tetapkan keputusan kita untuk hidup membersamai Al-Quran, hidup bersama Al-Quran, hunjamkan Al-Quran dalam hati kita dalam-dalam, kita cintai, kita usaha sekuat tenaga agar sifat-sifat Al-Quran ini masuk menjadi sifat-sifat kita, ya. Karena apa? Orang ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat, maka harus ada ilmu, ya. Waman aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Ingin hidup di akhirat bahagia, harus ada ilmu. Waman aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Ingin bahagia dunia akhirat juga harus dengan ilmu. Waman aradahuma fa alaihi bil ilmi. Nah, sumber daripada ilmu itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah sumber dari segala sumber ilmu. Jadi orang mendalami Al-Quran, mengkaji kandungannya, mengamalkan misi-misinya, ayat-ayatnya, maka Allah pasti akan membimbing jalannya menuju sukses, ya. Insya Allah dunia akhirat Allah akan jamin, ya, dengan kesuksesan. Tapi kalau orang sudah jauh dari Al-Quran, maka dunia akhirat dia akan memperoleh masalah, ya. Masalah itu tidak hanya di dunia, ya. Masalah di dunia itu kecil, ya. Masalah yang besar nanti setelah masuk kubur, masuk padang mahsyar, masuk yaumul hisab, masuk yaumul mizan, masuk sirotol mustaqim, gitu, ya. Itu masalah yang besar, ya. Mengapa? Karena kalau di dunia kita masih bisa saling membantu, tapi nanti di akhirat sana, ya, tidak ada yang bisa membantu sama sekali. Walaupun itu ibu kandung, bapak kandung, saudara kandung dan sebagainya, tidak akan ada yang bisa membantu kecuali amal kita sendiri, ya. Dan Al-Quran itu adalah akan dapat memberi syafaat yang syafaatnya akan diterima, dan akan mendapat memberi penuntut yang tuntutannya akan dikabulkan. Oleh karena itu maka jangan sekali-kali kita mengabaikan Al-Quran, tapi bagaimana kita menjadi generasi Al-Quran, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.